Wait a second, I recognize you. Take this. You need to warm up. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari The Recruit dan sekarang kita masuk ke episode 3 dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Previously on The Recruit. Why can't I find it? A guy like that finds out that you're poking around his old ops, and The key to understanding just how dangerous my squeaky wheel is. That means you talk to somebody, tell me their name. no, She's making threats, isn't she? Does that idea make you nervous? there's some secrets to have. She's a good cat. She's in. What the fuck is going on? I'm out of the car. Di awal film, Hendrik lolos dari upaya pembunuhan setelah loncat ke dalam sungai. To the river, then. Beberapa intelijen asing dari berbagai negara sudah menunggunya di atas. Mereka siap membantu jika Hendrik mau mengatakan tujuannya datang ke Wina. Tentu saja dia menolak. Dia mengaku hanya dirampok oleh seorang wanita dan satu pria. And then, Yeah, Mika and what's his name? I don't understand. Okay, if I worked in intelligence, you think I'd be so bad at it? We can help you figure out how to hide them to kill you. It's funny. You think? Now, if one of you could please tell me how to get back to my home. Counterintelligence. Because if you did, you would not shot at killing you. Karena setelannya basah kuyup, Hendrik masuk ke sebuah toko baju lalu di sana dia menelepon Max. Mereka ingin membunuh Hendrik karena khawatir Max akan membongkar rahasia. Pertanyaannya, siapakah di balik semua ini? Max, Don't be like that. just trying to supersize my paranoia about the agency so that'll. You meet with because it's probably them. First, I'm not going to give you more fuel. And I'm definitely. Because they're worried I'm going to share secrets, which I won't. If all goes well at the hearing. Max tidak ingin dipindahkan ke penjara lain. Jika dalam 2 hari ini dia tidak dibebaskan, Max mengancam akan mulai menyebutkan nama. Saat itu juga, Hendrik terbang lagi untuk menemui atasannya. Hendrik mengaku dirampok padahal dia jadi sasaran pembunuhan. Max mengancam akan mengekspos banyak aset lokal di Belarus dan Rusia. Dan itu akan menyulitkan CIA dalam mengumpulkan informasi dari kedua negara itu. Tak pakai lama, Hendrik ditugaskan untuk memastikan proses pemindahan Max oleh Departemen Kehakiman berjalan dengan semestinya. Setelah semua yang menimpanya, Hendrik merasa paranoid. Dia khawatir banyak agen CIA yang mengincarnya. Setibanya di rumah, Hendrik lupa dia punya jadwal panggilan dari Komite Intelijen Senat. Terence menawarkan bantuan karena dia kenal dengan stafnya Senator Smoot yang bernama Sarah. Jika Hendrik berhasil memikatnya, bisa saja Sarah membantu membatalkan panggilan tersebut. Sementara itu, Lester mendapat telepon dari mantan istri agen CIA bernama Tracy. Dia mengancam akan membocorkan tugas kotor mantan suaminya jika tidak mau membayar tunjangan anaknya. Lester belum menyelesaikan masalah ini karena agen CIA itu sedang bertugas di Lebanon. Max menelepon kedutaan Amerika untuk mencari tahu orang yang ditemui Hendrik di sana. Tapi petugas menolak karena dia harus menghubungi jalur yang tepat. Di depan ruang pengadilan, Hendrik menemui Anyah dari Departemen Kehakiman yang akan membantu meyakinkan hakim pemindahan Max. Di saat yang sama, dia bertemu Kelly yang ditemuinya di motel. Terungkap jika ayah Kelly mati dibunuh oleh Max. Setelah pemindahannya ke penjara federal disetujui, Max mengatakan kepada Kelly dia ikut berduka tapi dia harus tahu jika ayahnya orang brengsek. Hendrik lalu menemui Max di dalam mobil tahanan. Dia membutuhkan $500 untuk membeli ponsel baru yang akan digunakan di penjara barunya nanti. Karena Hendrik memiliki sisa $300, Max tidak mempermasalahkannya. Hendrik menghubungi Amelia untuk berterima kasih karena telah membantunya. Agar FBI menutupi kasus ini, Amelia butuh kencan seperti yang dijanjikannya. Max menempati sel barunya di penjara federal. Untuk mendapatkan ponsel, teman selnya memberitahu agar menemui Cora yang berambut pirang. Ternyata Max mengenalnya.
Bagaimana kisah perkenalan mereka? Film pun flashback ke 3 tahun sebelumnya. Ternyata saat itu Max menginap di apartemen milik Cora sebagai tempat persembunyiannya di Amerika. Mereka sepakat lokasi ini harus tertutup dari orang lain. I need a phone. It needs to Really? That's how you come to me? reason you're alive. Now you're gonna get me that 350. 300. Pay it. I'll take your money, but we're not friends. Untuk menunaikan janjinya, Hendrik datang ke rumah Amelia. Saat hendak berganti kostum, Hendrik masuk ke ruangan yang salah. Ternyata, Amelia memiliki ruangan khusus untuk dirinya berlatih menjadi pembicara di acara berita televisi. Dalam agenda kencannya, Amelia memberitahu Hendrik jika ingin kasusnya dicabut, dia harus meminta langsung kepada Jaksa Agung. Dan untuk menghubunginya, dia harus mengirim surel dengan pesan prioritas 1. Di saat yang sama, Hannah muncul di sana membawa cowok barunya bernama Jeff yang bekerja di Gedung Putih. Amelia rupanya bisa melihat api cemburu di wajah Hendrik. Dan karena hal itu, kini dia tahu mereka dulunya adalah pasangan kekasih. Setelah makan malam, Hendrik menemui Terence di sebuah bar. Bukan tanpa alasan, Hendrik ingin mendekati Sarah, stafnya Senator Smoot. Untuk menggagalkan panggilannya, Hendrik harus mencari keburukan Smoot dan memberitahu bosnya. Jika tidak, Hendrik akan muncul di sidang Senat tempat Smoot akan menghancurkan karirnya. Bahkan, agensinya akan mendapat citra buruk dalam siaran langsung televisi. Sorry, I'm out, sir. Get in here. Sir. Max sangat kecewa karena Cora membawa orang lain ke apartemennya. Dan pria ini adalah Whitney, ayah dari Kelly. Max memberi waktu 1 hari agar pria itu pergi meninggalkan rumah ini. Saat dia kembali, Max menemukan Cora terluka parah. Demi keselamatannya, Max terpaksa menelepon polisi. Hendrik ditugaskan atasannya untuk tugas ke Lebanon. Dia mengira Max yang mengatur ini. Akhirnya, Hendrik memberitahu pria Asia yang ditemuinya di Wina. I am trying to keep you alive, and you're at the agency that I have dirt on. One of them tried to kill He's Asian American, about 5'10", kind of Pastry King. Is he a guy that you have dirt on? Right now, just tell me how to navigate Lebanon, please. Told you I was funny. Rupanya, Hendrik ditugaskan Walter untuk menemani Lester mendapatkan tanda tangan dari pasukan khusus bernama Dev agar membayar tunjangan anaknya. Jika tidak, dalam waktu 24 jam, mantan istrinya itu akan membongkar tugas kotor mantan suaminya ke CNN. Dalam penerbangan ke Lebanon, Lester memberi informasi tentang Shendergoy yang disebutnya berambisi mengincar kursi markas CIA di Moskow. Sesampainya di hotel, mereka tidak menduga jika Dev dan anak buahnya sudah berada di kamar hotel. Dev mengaku sudah mengirim cek untuk mantan istrinya. Tapi mereka tetap membutuhkan tanda tangan dokumennya yang menyatakan Dev setuju dipotong gaji untuk tunjangan anaknya. Pasukan khusus ini akan membawa dokumen tersebut dan mempelajarinya di markas. Take it back to the base. Absolutely. Keep your head in a swivel. This place is... Wouldn't want anything bad to happen to you. I feel like that was too easy. Getting out of the field will make my life less stressful. That was Violet's fault. Met her at this. Convinced me that being a lawyer was the only trend how the agency works. Here I am, back at the bottom. First week on the job, Nyland's already Good at what I do. You don't even... Trust me, if you knew anything about my life, you wouldn't call me lucky. Saat kembali ke kamar, tiba-tiba lampu padam. Difference. The difference is mine's furthest from the door. Lester. Yeah, don't worry about it. It happens. Lester. Uh-huh. What do we do? Rupanya, mereka menemukan berkas tersebut di luar kamar. Dev rupanya menolak menandatangani dokumen tersebut. Tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Hendrik dan Lester mendatangi Dev di markasnya. Karena Lester takut dengan pria ini, Hendrik kembali berperan untuk mengancam anggota pasukan khusus ini jika dia tidak mau menandatanganinya. And if I don't, Hey, Dave. I'm not just blowing smoke up your woo-ha, Lester. You know why I'm here. Because I'm going to tell you the truth about a cop. Not in obvious ways, obviously. You don't sign this form, your life is over.
Selain diancam dengan hukuman pidana, Dave dipastikan akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain setelah hukumannya berakhir. And financial. Give me the damn pen. Security reasons, you understand. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan tanda tangannya. Take care. Malam itu, Max mengincar Whitney yang sedang membawa satu tas penuh uang. Tujuan Max untuk balas dendam atas apa yang dia lakukan kepada Cora. No, we're good. I got your money. Hey, can you help me? Sure. What's the problem? Oh my... Akhirnya, Max membunuh pria ini dengan brutal dan mencuri uangnya. I met you. Ain't my fault that girl can't take a punch. Di sisi lain, Max berhasil mendapatkan nama agen CIA itu sebagai Sander Goy yang dia incar selama ini dari seorang pelayan toko kue langganan si Sander. Baru saja kembali ke kantornya, Hendrik tidak menduga Jaksa Agung telah menunggunya. Dia berhasil meyakinkan Jaksa Agung untuk mencabut kasus pembunuhan terhadap Max. Tindakan ini harus dia lakukan karena mantan aset ini mengancam keamanan nasional. Akibatnya, kemampuan agensi untuk mengumpulkan informasi akan lumpuh. You want me to set free a foreigner who murdered? Sir, but the answer is yes. You actually think The agency's ability to collect the information before she does something that we can't fix. Sander mendapatkan pesan dari Max dari toko kue langganannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Violet tampak cemburu karena kedekatan antara Hendrik dan Lester. Dia merasa bosan bekerja di belakang meja dan membutuhkan tantangan lain. Tak lama kemudian, datang seorang petugas dari kantor layanan teknis yang membuat alat pengumpul kecerdasan buatan. Dia membutuhkan bantuan pengacara CIA untuk membantu menangani masalahnya. Sampai di ruangan atasannya, Hendrik tidak percaya bertemu Dawn di sini. Tujuan dia datang ingin memasukkan kembali Max ke mafia Rusia di Belarus sebagai aset. Hasil penyelidikannya, Max dekat dengan Jenderal Kuznetsov, orang kedua di dalam FSB, lembaga intelijennya Rusia. Karena Walter setuju, mau tidak mau, Hendrik harus bekerja sama dengan wanita yang mencabut kukunya ini. Dan Walter setuju untuk menyerahkan kasus robot penyiksa itu kepada Violet. Saat Dawn ingin menyembunyikan alat penyadap di ruangan Hendrik, untung saja Amelia lebih dulu muncul untuk mencegahnya. Hendrik terpaksa mengkoreksi permintaan bantuannya kepada Jaksa Agung. Tapi di sisi lain, dia mendapat informasi jika ada saksi yang melihat Max membunuh pria itu. Ketika Hendrik hendak ngompol, Violet menyeruduk masuk karena kesal kasus robot penyiksa itu diserahkan kepadanya gara-gara Hendrik. Setelah itu, giliran Amelia yang nyeruduk kepada Hendrik karena dia masih berutang kencan kepadanya, dan setelah itu mereka pun celepon. Hendrik kembali menemui Max di dalam penjara untuk memberitahu keputusan pihak koperasi yang akan mengembalikan posisinya sebagai informan. Dia menduga dalang dari penugasannya kembali adalah Sander Goy setelah dia memberikan sedikit ancaman kepadanya. Di satu sisi, CIA membutuhkannya karena dekat dengan jenderalnya FSB, tapi di satu sisi dia merasa operasi ingin membunuhnya. Namun masalahnya, jaksa penuntut menemukan saksi yang melihat Max membunuh Whitney. Hendrik akan membungkam saksi tersebut dengan caranya, tapi Max berencana untuk membunuhnya. Violet terpaksa menyelidiki robot pintar CIA itu yang dianggap gagal karena melukai petugas saat melakukan uji coba interogasi. Tapi dia sendiri bingung langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya terhadap robot ini. Max meminta bantuan Cora untuk mencari tahu polisi yang bisa dibayar agar dia bisa mengetahui identitas saksi yang melihatnya. Hendrik mendapat telepon dari unit yang memberinya kode untuk mengambil pesan kabelnya. Ternyata itu hanyalah pesan konyol yang dilakukan Violet untuk mengerjai Hendrik. Lalu dia meminta bantuan dari para agen yang terbuang ini demi mengidentifikasi saksi yang berhubungan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Max. Hendrik berhasil meyakinkan mereka untuk membantunya. Kembali ke rumahnya, Hendrik melihat undangan untuk Hannah dari orang tuanya agar menghadiri malam penghimpunan dana yang akan dihadiri para pejabat penting di Gedung Putih. Karena pacar Hannah tidak bisa hadir, Hendrik mengajukan diri untuk menemaninya.
Bukan tanpa alasan, di sana Senator Smoot akan hadir dan Hendrik bisa membujuknya untuk menarik surat panggilan tersebut. Hannah setuju asalkan Hendrik tidak membuat masalah yang bisa mempermalukan dia dan orang tuanya. Sampai di sana, mereka bertemu dengan orang tua Hannah. Setelah tahu Hendrik kini bekerja sebagai pengacara CIA, mereka menyebutnya cocok nih. Hendrik lalu memperlihatkan dirinya di depan Senator Smoot jika dia bukan pengacara biasa. Dengan hadirnya di malam penggalangan dana eksklusif ini, Smoot akan berpikir Hendrik orang yang penting, yang bergaul dengan kalangan atas pejabat negeri ini. Sementara itu, Violet merasa tersiksa dengan tugas barunya tentang robot itu. Dia khawatir menjadi kambing hitam dalam skandal besar yang menghabiskan dana 100 juta dolar. Smoot terkejut saat melihat Hendrik datang ke acara ini. Apalagi dia tahu orang tua Hannah punya pengaruh besar dalam kampanyenya bertahun-tahun. Lalu, mereka berpura-pura mengenal baik hakim tinggi di negara ini. Akhirnya, Smoot menyadari si Hendrik ini bukan orang biasa dan tidak bisa meremehkannya. Di satu sisi, akhirnya Violet menemukan ide untuk menyelesaikan kasus robot tersebut. Berdasarkan parameter ilmiahnya, tes tidak akan berakhir jika robot itu tidak dimatikan. Karena robot ini teknologi baru, baterainya tidak akan pernah habis. Dengan enaknya, Violet menyuruh petugas mengurung saja robot itu sampai dia pensiun. Cora memberitahu Max saksi itu bernama Danny. Dia tinggal sendirian di trailer kecil di luar Flagstaff. Meskipun sudah putus, Hannah dan Hendrik sebenarnya masih saling menyukai. Rencana mereka berhasil karena senator itu memundurkan sidangnya 2 pekan ke depan. Tiba-tiba Dawn muncul mengejutkan Hendrik. Dia penasaran, pengacara ini muncul di acara formal orang-orang penting. Menurut catatan berkasnya, seharusnya Hendrik cocok di bagian operasi dengan latar belakang militer ayahnya. Tapi Hendrik mengaku tidak berminat untuk menjadi orang keren dengan status kemiliterannya. Malam itu juga, dia temui Amelia sesuai janjinya, dan setelah itu mereka pun celepon. Setelah memuaskan wanita parubaya ini, Hendrik mendapat informasi identitas saksi dari unit pengirim pesan kabel itu. Dia hanya punya waktu 12 jam sebelum kesaksiannya di pengadilan. Di pagi hari, Hendrik segera mendatangi saksi tersebut dan berpura-pura ditugaskan Departemen Kehakiman untuk merekam kesaksiannya karena ancaman terhadapnya. Saat perekaman sedang berlangsung, tiba-tiba seorang pembunuh bayaran menembaki mereka. Was this the victim that you saw? Records show the witness has identified Sal. Describe the murder. They talked first. The woman that you saw. Yeah. Let the record show the witness has identified Maxine Maladze. I'm sorry, do you mind if I just go outside and check? If you could just sit down where you hit him. They fought. I thought he was gonna kick her. Thank you. Okay. The door. Come on. Okay, we gotta block the door. Okay. Even I found one pacifist in Arizona. Mereka berdua berusaha untuk bertahan dan melakukan perlawanan. Saat pria itu terjatuh, Hendrik membawa si Danny untuk bertahan di dalam toilet. Mr. Woodrow. Woodrow, wake up. Wake up, Mr. Woodrow. Di saat menegangkan itu, Hendrik menghubungi Max karena dia tahu dialah yang telah menyewa pembunuh ini. Tapi karena melalui perantara, Max tidak bisa membantunya. Akhirnya, dia gunakan cairan pembersih toilet untuk membutakan mata pembunuh ini. Your best bet is to blind him. Dan saat itulah mereka berdua berhasil kabur. Karena aksinya, Hendrik berhasil melepaskan Max sekaligus menyelamatkan saksinya. Meskipun dia harus melihat Kelly menangis karena pembunuh ayahnya dibebaskan, Hendrik lalu meluapkan kekesalannya kepada Max. Di sisi lain, dia membutuhkan dorongan dari kedua sahabatnya itu. I know. We are done. Don't be so dramatic. Come. Max, I heard someone. That I turned you into a bad person, manipulated many good people into doing. I've known you a week. Back you up from prison when you're released. Have a nice life. Oh, stop.
No one else will help you navigate it. You're gonna destroy my life. Are you sure about that? Dan Max akhirnya dibebaskan. Di satu sisi, fakta lain terungkap bahwasannya Dawn dan Xander sedang bekerja sama antara mengembalikan Max ke Amerika atau menguburnya. Dan jika Hendrik dianggap menjadi rintangan, mereka pun sepakat akan menyingkirkannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.